Tetapi sebenarnya saya ingin membuat satu kesimpulan tema ya. Jadi ini berdasarkan saja namanya kita sharing. Jadi berdasarkan saya punya pengalaman pribadi bagaimana kita membangun diri atau bagaimana kita menemukan tema atau prinsip hidup atau intisari dalam kehidupan kita selama saya menjalani kehidupan ini ya. Saya ingin memberikan satu catatan ya, di mana saya anggap bahwa ini adalah hal penting dalam kehidupan kita sebagai seorang pengusaha atau ingin menjadi orang yang sukses seperti itu. Tetapi untuk sebelum kita sampai ke situ ya, ada baiknya ya kita ingin membuat mungkin barangkali satu kesepakatan ya tentang aturan main kita di sini, di mana selama kita mengikuti bersama-sama sehingga barangkali dari setiap materi sharing kita sebentar itu kita bisa menerima dan mencernanya secara baik ya. Jadi pertama bahwa tolong HP kita di silent ya, di silent saja, tidak usah dibawa ke sini. Nah, saya bukan tukang servis HP. Yang kedua, jadi tolong pertama silent ya, disilentkan semua HP kita. Yang kedua, tolong HP-nya semua diangkat ya. Jadi seperti tadi tolong diangkat HP-nya. Handphonenya tolong diangkat, kemudian buka kameranya. Kemudian kita selfie. Oke, selfie ya. Kemudian setelah kita selfie, kirimkan foto itu ke minimal 5 orang terdekat tak? 5 orang. Mulai dari ayah, ibu, kalau 3 saudara tak 3. Terus kasih caption, hari ini saya lagi ngikutin acara workshop yang luar biasa dengan tema pengembangan diri di dalam konsep Islam. Silakan ditulis captionnya, captionnya kita kirimkan ke orang tua tak masing-masing 5 orang. Yang paling cepat ada jawabannya atau ada permintaan dari yang kita kirim itu, saya kasih hadiah 1 juta. Gak mau ya 1 juta ya. Ya namanya kita pengusaha kan sukanya bersedekah ya. Sesama pengusaha pun kita dianjurkan untuk memberi hadiah seperti kata Nabi. Jadi nggak apa-apa pada kesempatan ini saya bersedekah 1 juta buat yang pertama. Ya, terus sepertinya teman-teman semua pada ngantuk ini. Betul. Jadi sebelum kita lanjut kepada materi inti, karena materi ini sebentar kayaknya agak berat-berat. Jadi kalau misalnya kita ngantuk, kayaknya saya juga tidak percaya diri menyampaikan materi ini kalau kita semua pada ngantuk. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu semua, terutama guru-guru saya ya, nggak apa-apa guru saya juga minta untuk berdiri, kos sabran semua berdiri. Siap. Mau dekat-dekat atau gimana? Mau gini bagus. Ini Oke, jadi tolong ikuti seperti yang dipraktikkan oleh Kos Sabran dengan Pak. Langsung pijit ini. Ya langsung saya pijit. Ya. 1 menit lah. Kira-kira ngantuk sudah hilang. 1 menit ya. 1 menit. Balik. Saya lupa. Ya balik. Balik cepat. Masya Allah. 1, 2, 3 sampai 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Bisa diulang. Oke. Jadi baik. Pada siang hari ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa saya sebetulnya kurang berkompeten di sini ya, karena sebenarnya saya juga masih belajar sama guru-guru saya terutama yang ada di depan saya ini. Tapi tidak mengapa,
Karena bagi saya kalau saya bicara tampil seperti ini dipanggil saya, maka itu adalah belajar terbaik ya, belajar terbaik. Nah, seperti itu. Jadi ada mungkin materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini, saya lebih kepada apa yang saya alami saja ya. Jadi apa yang saya alami secara pribadi dalam kehidupan ini. Jadi ternyata setelah saya mengamati dari perjalanan hidup saya dari semenjak ya barangkali dari proses kuliah lah ya sampai hari ini kurang lebih hampir 16 tahun, saya banyak mempelajari tentang kehidupan ini ya. Saya banyak belajar, pertama saya belajar tentang secara akademik ya, saya belajar membaca buku dan seterusnya, otodidak, juga belajar dari orang ya, dan juga belajar dari pengalaman pribadi. Jadi indikator pembelajaran ini saya banyak pakai, artinya saya dari sekian banyak itu saya rangkum. Nah, saya mendapatkan satu kesimpulan ya, bahwa kalau kita ternyata di dalam kehidupan kita ya, di dalam kehidupan kita terutama kita sebagai seorang muslim ya, terutama kita sebagai seorang muslim, bahwa ada konsep ya, ada konsep yang saya sebut sebagai segitiga bermuda atau segitiga emas ya, segitiga emas ya. Ini semacam kunci kesuksesan lah, seperti itu. Kalau kita paham kunci ini, insya Allah kita bisa memahami kehidupan kita ini, dan kita bisa menjalani kehidupan kita ini dengan penuh hikmah. Jadi segitiga ini, pertama adalah ada laki-laki, terus perempuan, wanita, terus harta. Jadi setelah saya pelajari banyak hal di kehidupan ini, ternyata sebenarnya yang pokok ini yang harus kita pahami adalah ketiga unsur ini. Pertama laki-laki, yang kedua perempuan, yang ketiga sudut kanan kiri bawah harta. Ini segitiga emas ini saling berkaitan. Ini saja kita pahami, insya Allah kita mengerti kehidupan ini, dan kita bisa menjalani kehidupan ini dengan hikmah. Setiap kejadian kita pasti menganggap bahwa inilah hidup. Kita tidak perlu pusing dengan kehidupan ini, karena memang hanya berkaitan dengan tiga hal ini. Pertama laki-laki. Jadi laki-laki itu sebetulnya dia cenderung kepada perempuan, seperti di dalam ayat hadis Nabi kita, bahwa laki-laki itu cenderung kepada perempuan, atau fitnah terbesarnya laki-laki adalah perempuan. Maka jangan heran kalau kita laki-laki itu biasanya mengejar perempuan. Perempuan cenderung kepada harta atau perhiasan. Jadi perempuan itu lebih cenderungnya kepada harta, yang berkaitan dengan harta, perhiasan, sesuatu yang menarik bagi dirinya dan seterusnya. Kemudian adapun harta sebenarnya dia itu cenderung kepada laki-laki. Ya. Jadi segitiga ya. Jadi harta itu sudah dicenderungkan kepada laki-laki. Maka poinnya di sini bahwa laki-laki itu janganlah pernah mengejar harta, karena kita tuh laki-laki dikejar sama harta. Terus perempuan itu janganlah pernah mengejar laki-laki, karena perempuan itu dikejar sama laki-laki karena dijadikan cenderung. Adapun harta itu dicintai oleh perempuan. Sehingga kita ini laki-laki sebetulnya cukup kita mempersiapkan kapasitas kita untuk menerima harta itu. Jadi tidak usah kita kejar-kejar siang malam, menghabiskan waktu kita kejar uang, kejar ini. Tidak usah. Cukup kita persiapkan kapasitas kita, belajar terus, belajar dari pengalaman, belajar memperbanyak jam terbang, belajar, buka bisnis, bangkrut, buka lagi, bangkrut, buka lagi, begitu seterusnya. Yang penting kita memperbaiki kapasitas kita. Begitu kapasitas kita sudah mumpuni, Allah sudah bilang begini, wah ini hamba aku yang sudah bisa dikasih 1 M. Waktu lagi.
Ya kemarin-kemarin kalau saya mau kasih 1 M belum bisa, paling 10 juta 100 juta paling banyak lah. Hari ini saya sudah melihat hamba aku ini setelah 10 tahun belajar terus, memperbaiki kapasitasnya, integritasnya, belajar terus bagaimana menjadi orang jujur. Oke, hari ini saya kasih rezeki 1 M. Ya begitulah. Ini yang saya pelajari ya. Jadi kita tuh tidak perlu, laki-laki tidak perlu kejar harta. Cukup dia memperbaiki dirinya, belajar terus. Kenapa? Karena kecenderungan laki-laki sebetulnya itu adalah perempuan. Jadi yang paling dikejar laki-laki itu adalah perempuan. Itu memang sudah naluri. Jadi makanya termasuk para sahabat dulu itu termasuk orang yang mencintai perempuan banyak istri seperti itu. Karena memang dijadikan, karena sudah dijadikan sebagai sebuah kecenderungan naluri, fitrahnya, ya fitrahnya. Begitu juga perempuan, cukup dia memperbaiki dirinya. Belajar ilmu agama, belajar memperbaiki diri menjadi solehah seperti itu. Begitu dia sudah memperbaiki diri, maka ya akan datang atau didatangkan oleh Allah laki-laki yang pas untuk dia. Yakin saja. Maka sangat mengherankan hari ini kalau banyak perempuan yang mengejar laki-laki. Ya. Yang sebenarnya itu perempuan itu memang kecenderungannya pada harta. Jadi segitiga ini. Jadi kalau kita mau banyak istri, perbanyak harta. Iya. Bagaimana ya? Jadi kira-kira ini? Ya, oke. Oke, jadi itu sedikit. Jadi itu yang saya pelajari ya. Itu yang saya pelajari. Jadi silakan laki-laki perbaiki diri tak, kapasitas tak, perbaiki saja ya, perbaiki. Tambah waktu di. Oke. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk menutup materi kita ini, saya ada pepatah, pepatah dari khas Makassar ini sebenarnya. Lebaku sorona bisiangku, kucampana sombalaku, tamasele penatai labuang. Ya. Apabila perahu telah kudorong, layar telah berkembang, tidak akan kembali, tidak akan menengok kembali kecuali sukses. Iya, sukses. Terima kasih atas informasi yang saya dapat. Pengen begini, Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang luar biasa ini. Salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, idola kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adrian. Kebetulan saya aktif dalam berorganisasi, yaitu LSM GMBI dan LBH. Senang sekali rasanya dapat berjumpa pada kesempatan kali ini. Suatu kesyukuran saya dapat berjumpa dengan peserta yang luar biasa ini. Tentunya kita sama-sama belajar di dalam ruangan ini. Kita sama-sama belajar dalam menggali sebuah ilmu, yaitu ilmu seorang anak kecil yang dulunya seorang pemalas, tiba-tiba 20 tahun kemudian dia dapat menaklukkan benteng yang paling tebal, benteng yang sudah kurang lebih 1000 tahun kokohnya berdiri, yaitu benteng Konstantinopel. Baiklah, tapi sebelum kami masuki materi, bagi peserta yang baru memasuki ruangan agar kiranya dapat mengisi kursi yang kosong yang ada di depan, supaya teman-teman yang ada di belakang dapat mengisi kursi yang ada di belakang, agar harapan kami supaya tidak dapat mengganggu acara kita pada kali ini. Baiklah, hari ini kita sama-sama akan belajar, sama-sama berada dalam ruangan ini untuk menggali ilmu ini. Semoga kita semua dapat meniru atau mencontohi, dapat sukses di dunia maupun terlebih-lebih nanti di akhirat melalui dengan motivasi ini. Tetapi
Apa sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini ialah yang pertama itu, bagaimana sih cara mendidik seorang anak kecil yang bernama Muhammad Al-Fatih itu? Bagaimana sih metodenya? Yang dulunya kita kenal seorang pemalas, tiba-tiba menjadi seorang penakluk dunia. Kita harus mempelajari dan mengkupas secara jelas apa sih yang dipelajari oleh anak kecil itu. Yang kedua, kita akan membahas tentang peran seorang guru, peran seorang orang tua. Bagaimana cara mengembangkan anaknya menjadi seorang pemuda yang dapat menaklukkan Konstantinopel ini. Yang kita bayangkan ini tamparan besar buat kita semua teman-teman. Begitupun dengan orang-orang tuaku, ini adalah tamparan besar. Mengapa? Karena umur 22 tahun dia telah menaklukkan benteng yang telah berdiri 1000 tahun lamanya. Luar biasa kan? Ini adalah tamparan besar buat kita semua. Semoga dengan materi ini kita sama-sama belajar, sama-sama mengingat kenapa kita bisa ketertinggalan seperti ini. Baiklah, tapi sebelum kita masuk ke acara inti, alangkah bagusnya kalau kita membuat kesepakatan terlebih dahulu. Siap ya teman-teman? Apa sih kesepakatannya itu? Mungkin teman-teman yang mempunyai handphone agar kiranya dapat mendiamkan terlebih dahulu, dan mohon teman-teman tabel lompo agar kiranya dapat menjadikan story atau story yang ada di HP di kita, di Facebook maupun di WA bilang saya lagi sibuk. Sebentar gini teman-teman, insya Allah 3 jam di kemudian ini kita akan sama-sama mempelajari kisah anak kecil ini. Baiklah, semoga ini dapat mengambil pelajaran dan motivasi buat kita semua. Baiklah, tapi sebelum itu kita berdiri dulu teman-teman. Siap. Kita ini bukan dalam keadaan ujian. Kita ini dalam keadaan santai, rileks, mendengarkan sebuah kisah, dan semoga ini dapat bermanfaat. Kita santai aja. Jangan terlalu PJP kan terlalu ini. Kita santai aja kayak olahraga santai ya. Ya, supaya tidak ngantuk begitu. Gimana? Ya, oke. Makasih teman-teman. Silakan dulu. Dulu dong kita semua. Gaspol ini. Adapun yang ingin saya sampaikan adalah sebuah kisah yang sangat inspirasi buat saya pribadi. Semoga ini juga dapat memberikan contoh buat kita semua ya. Adapun kisahnya yaitu kisah kecil sang penakluk Konstantinopel. Siap. Sultan Mahmud II yang lahir pada 853 Hijriah 1429 Masehi, Sultan Utsman ke-7 dalam silsilah keluarga Utsman bergelar Muhammad Sultan Al-Fatih. Memerintah kurang lebih selama 30 tahun dan berhasil membawa keberhasilan dan kemuliaan bagi kaum muslimin dan kaum muslimat. Dia diangkat setelah kematian ayahnya pada 16 Muharram 855 Hijriah. Pada waktu itu umurnya baru berusia 22 tahun. Dikatakan bahwa ketika menunggu proses kelahiran Murad II atau Muhammad Al-Fatih, sang ayah menenangkan dirinya dengan membaca Al-Quran, dan lahirlah anak saat bacaannya sampai pada surah Al-Fath, yaitu kemenangan. Sultan Muhammad Al-Fatih adalah sultan yang berilmu, soleh, pemimpin negara, dan seorang militer yang hebat. Bahkan mendapatkan bisyarah Nabi Muhammad SAW. Jauh sebelum itu menjadi sultan sang penakluk Konstantinopel. Ada sebuah kisah dari kecil yang bapak dan ibu-ibu mungkin belum bisa
belum mengetahui apa sih kisah di balik seorang anak yang sukses ini. Muhammad Al-Fatih kecil pada masa kecilnya adalah seorang pemalas, seorang anak yang kecil yang sangat malas. Kita tahu semua bahwa dia adalah diliputi dengan kemewahan, fasilitas yang hebat-hebat, karena kita tahu semua bahwa dia anak seorang sultan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, jangan berkecil hati, tetaplah didik anak-anak kita dengan benar. Seorang Muhammad Al-Fatih bisa menjadi besar dan ditakuti karena ada seorang ayah dan ibu dan sang guru yang hebat dan terus dan tanpa henti mengajarkannya. Dan jangan lupa hati-hati dalam memberikan fasilitas kepada anak-anak kita. Sultan Muhammad Al-Fatih, orang tua seringkali terjebak dan memberikan fasilitas yang mewah tanpa memikirkan dampak jika orang tua tersebut meminjamkan anaknya HP. Pasti anak cenderung menjadi egois, mudah menyerah, dan cenderung tidak memiliki kemandirian. Karena ayah Muhammad Al-Fatih seorang sultan, tentunya Sultan Muhammad Al-Fatih dilahirkan di sebuah desa ketika sang ayah memerlukan generasi penerus kekhalifahan. Karena saudara Sultan Muhammad Al-Fatih yaitu Sultan Alauddin telah wafat di medan jihad pada waktu itu. Masalah kemalasan Muhammad Fatih kecil menjadi PR besar bagi sang ayah. Muhammad Al-Fatih masalahnya setiap ada guru yang mengajarinya selalu mentertawakannya, melecehkan dan mengabaikannya. Ini adalah sebuah potret yang sangat berbahaya di dunia pendidikan. Kalau seorang ahli ilmu dilecehkan dan tidak mempunyai wibawa di depan seorang murid, pendidikan generasi dapat menghasilkan apa dengan Islam? Menghormati ilmu dan ahli ilmu adalah sebuah modal yang sangat besar. Dan Islam, posisi seorang ibu dan posisi seorang ayah sangat penting. Itu adalah madrasah utama bagi anak-anaknya. Begitupun yang dilakukan dengan ibu Muhammad Al-Fatih, Ummah Khatum. Ibu yang hebat fokus mendidiknya untuk menjadi orang yang besar. Setiap selesai sholat subuh, sang ibu mempunyai kebiasaan membawa Muhammad Sultan Al-Fatih. Kemudian ditunjukkanlah dari kejauhan dan berkata, lihatlah nak, itu adalah benteng Konstantinopel. Namamu adalah Muhammad, sama dengan Nabi kita. Nabi kita pernah mengatakan bahwa pasti akan ditaklukkan benteng itu. Yakinlah nak, suatu saat kau yang akan menaklukkannya. Sebagaimana yang telah disabdakan Nabi besar kita, yang artinya kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpinnya yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawahnya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Beliau sangat sadar sang anak memerlukan guru yang mampu membimbingnya, meneruskan misi besar sang ayah. Sang ayah tak kurang akal, dia mencari guru yang cakap, membentuk karakter anaknya. Dia mendapatkan guru yang soleh dan berilmu, seorang yang sangat luar biasa, yaitu Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Kemudian sang ayah mengatakan kepada guru anaknya, saya serahkan sepenuhnya pendidikan anak saya kepadamu. Sambil sang ayah menyerahkan sebatang pukulan kepada sang guru. Dan sang ayah berkata lagi, ajari anak saya ilmu. Jika ia tidak mau belajar, maka pukullah dia. Pukullah dia dengan pukulan ini. Sang ayah mengizinkan sang guru untuk memukul sang anak. Jangan salah paham di sini dengan pukulan, karena dari pukulan itu melahirkan seorang pemimpin yang sangat besar. Allahu Akbar. Allah.
Hari pertama sang guru melaksanakan mandat sang sultan. Didatangilah Muhammad Al-Fatih kecil dengan membawa pukulan sesuai amanah sang ayah. Tapi seperti biasanya, Muhammad Al-Fatih kembali menertawakan gurunya, melecehkan gurunya, dan tidak mau mendengar. Maka yang berbicara adalah pukulan. Dipukullah sang murid tersebut, dan terkejutlah Muhammad Al-Fatih kecil ketika dipukul. Yang memukulnya itu dia tidak pernah disentuh dengan pukulan, tapi dia tidak bisa melawan sang guru karena sang guru telah mendapatkan litimigasi atau telah mendapatkan mandat sepenuhnya dari sang ayah. Tapi justru ini membuat Sultan Muhammad Al-Fatih untuk mau belajar pertama kalinya. Hasil dari pukulan itu, Muhammad Al-Fatih dapat berhasil menghafalkan Al-Quran di umur 8 tahun. Masya Allah. Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Jadi saatnya kita mendidik anak kita dengan kelembutan. Ada saatnya juga kita mendidiknya dengan ketegasan. Sesuai dengan kebiasaan Turki Utsmani kala itu, Sultan Muhammad Al-Fatih maaf ya teman-teman, saya bawa konsep. Untuk mencari pengalaman di sebuah desa bernama Manisa. Di sanalah Sultan Muhammad Al-Fatih mendapatkan guru yang baru yang dikenal dalam sejarah kekhalifan Turki Utsmani yang dikenal dengan Syekh Asyamsuddin. Syekh Asyamsuddin adalah seorang ahli ilmu dari Syekh Asyamsuddin adalah seorang ahli ilmu. Maka pada tahun 1451 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih baru berusia 20 tahun pun naik tahta menggantikan sang ayah yang wafat setelah mengalami sakit. Sultan Muhammad Al-Fatih pun hijrah ke Edirne dengan membawa serta sang guru Syekh Asyamsuddin dan menjadi penasehatnya. Ini yang menarik dari Syekh Asyamsuddin. Ketika Muhammad Al-Fatih bertanya kepada sang guru, "Guru, izinkan saya bertanya. Sampai saat ini saya masih ingat ketika guru dulu pernah memukuli saya waktu kecil. Padahal saya yakin saya tidak pernah bersalah pada waktu itu. Saya tidak pernah melupakan pukulan sang guru. Saya tunggu hari ini. Saya mau bertanya kepada Anda." Ternyata Sultan Muhammad Al-Fatih ini pernah dipukul juga oleh Syekh Asyamsuddin. Tetapi apa jawaban sang guru? Ini menariknya ini teman-teman. Nah, aku lakukan itu karena aku tahu hari ini akan terjadi. Boleh. Nah, Kenapa lanjut sedikit? Lanjut sedikit. Nasihat Banten. Apa? Siapa ini nasihatnya Syamsuddin? Nah, aku lakukan hari ini karena aku tahu hari ini akan tiba saatnya. Hari di mana kau akan bertanya kepadaku, padahal kau tidak salah dan benar. Kau memang tidak salah pada waktu itu, nak. Kau tahu tidak pernah lupa. Aku tahu kau tidak akan pernah lupa dengan pukulan itu. Aku lakukan semua itu karena aku tahu kau akan menjadi sultan. Begitupun juga dengan orang-orang yang kau zalimi. Mereka tidak akan tidur dengan kesolimanmu, nak. Oleh karena itu, jangan pernah kau zalimi siapapun. Oke, mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.